kasih Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersatu hati berdoa Tuhan, merendahkan diri kami. Kami mohon penyertaan, pimpinan, pengurapan, hikmat, dan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Hamba-Mu yang berkata-kata dan kami yang mendengarkannya. Biar firman-Mu ini menerangi mata hati kami dan hidup kami, supaya kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Alaikum. BCM Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita masih harga mengikut Kristus. Lanjutan bagian yang kedua, eksposisi dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-18. Satu tinjauan tekstual, biblika, distribusi teks, dan refleksi teologis bagi kita yang percaya pada masa kini. Pada lanjutan bagian kedua tema kita hari ini, kita masih melihat eksistensialis penderitaan karena Kristus dan distribusi teks. Dimulai dari ayat 11 sampai 18 menurut eksposisi Rasul Paulus. Minggu lalu kita mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dan minggu ini kita akan melanjutkan. Mari kita masuk pada pokok pikiran yang ke-7, ayat 11 dan 12 adalah distribusi teks tentang tantangan kematian atau maut karena Kristus. Kita membaca, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara-saudara, batang tubuh narasi ayat 1 dan ayat 12 ini adalah pokok pikiran yang diulang kembali dari ayat 10 sebelumnya. Namun ada penambahan penting, yakni karena Kristus. Perhatikan kalimatnya, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus. Nah, ucapan ini itu adalah sesuai dengan perkataan Kristus kepada Ananias ketika Kristus memerintahkan Ananias menumpangkan tangannya supaya Saulus atau Paulus bisa melihat kembali di awal pertobatannya. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 16 kita baca, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku, oleh karena Kristus. Lalu Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 29. Dia mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dia bersaksi bahwa kepada kita Allah bukannya mengaruniakan iman, tetap Dia juga mengaruniakan penderitaan karena namanya, supaya kita dapat memuliakan namanya. Lalu kesaksian hidup Rasul Paulus ini diungkapkannya kepada Timotius, anak didiknya, dalam 2 Timotius 4 ayat 6 berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Jadi menderita karena Kristus itu adalah persembahan yang ia persembahkan kepada Allah. Nah, tantangan kematian atau maut ini terungkap di kalimat yang baru kita baca ayat 11 dan 12 tadi. Dikatakan maut giat energeo, namun kuasa Allah juga giat di dalam diri Rasul Paulus. Kita baca, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup juga giat di dalam kamu. Kita bandingkan dengan Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi sebagaimana maut itu giat bekerja, demikian juga kasih dan kuasa Allah itu bekerja dengan luar biasa untuk menolong. Kita masuk pada pokok pikiran yang ke-8 ayat 13 adalah distribusi tentang alasan Rasul Paulus kuat menghadapinya.
Saudara, kita baca ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, ini merupakan kutipan dari kitab Mazmur 116 ayat 10. Istilah ini sinonim dengan roh iman yang sama. Kita baca dulu. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Berangkat dari kutipan ini, kita bisa mengatakan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami berkata-kata. Artinya aku dan kami, aku Paulus dan juga penulis Mazmur dan juga semua orang-orang percaya itu memiliki hubungan dan kesatuan iman yang tak terpisahkan, memberi kesaksian tentang Injil Kristus karena iman, karena Kristus, meskipun ditantang oleh kematian dan maut. Saudara-saudara, mari kita masuk pada pokok pikiran yang ke-9 ayat 14 adalah distribusi teks tentang kepastian dan jaminan kekal bagi mereka yang percaya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jaminan dan kepastian kebangkitan orang percaya disajikan di dalam kaitan satu, Ia telah membangkitkan Kristus. Artinya Kristus yang adalah yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Sudah bisa bandingkan Kisah Rasul 3 ayat 26. Kemudian akan membangkitkan kami juga. Ini urut-urutan waktunya. Saudara boleh baca 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 51 dan 52, 1 Tesalonika 4 ayat 13. Yang ketiga, juga bersama-sama dengan Yesus. Yang keempat, menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu. Ini adalah urut-urutannya jaminan kepastian akan hidup yang kekal di dalam Kristus itu. Pokok pikiran yang ke-10 ayat 15 adalah distribusi teks tentang tujuan penderitaan di dalam Kristus itu, yang demi kemuliaan Allah. Kita baca, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Menurut ayat 15 ini, semuanya karena kamu. Dikatakan di situ, artinya memberikan suatu tujuan dan arah yang jelas, yaitu bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, itu hal yang sangat luar biasa bagi kemuliaan Allah. Pokok pikiran yang ke-11 ayat 16, distribusi teks tentang sebab atau alasan yang benar inilah, maka dikatakan di situ, Ia tidak tawar hati meskipun ada kontras manusia lahiriah dan manusia batiniah. Jadi sebab alasan yang benar, maka Rasul Paulus berkata, Ia tidak tawar hati meskipun ada kontras manusia lahiriah dan manusia batiniah. Kita membaca, sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara-saudara bisa perhatikan pembacaan kita tadi, manusia lahir dan batin. Kontras manusia lahir dan batin itu. Manusia lahir dikatakan makin merosot, kontras sekali dengan manusia batin. Itu dibaharui atau semakin dipulihkan. Saudara lihat, manusia lahir ini dapat disamakan dengan ayat 7 yang kita baca sebelumnya. Ini adalah bejana tanah liat yang begitu rapuh. Atau di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, tempat kediaman kita di bumi. Nah, meskipun ini mengalami kemerosotan, saudara, kemerosotan itu terjadi jelas Roma pasal 3 oleh karena dosa, Kejadian pasal 3 oleh karena dosa.
Kami tidak tawar hati sebab ada kepastian, ada jaminan di dalam Kristus bagi orang yang percaya. Pokok pikiran yang ke-12 ayat 17 adalah distribusi teks tentang perhitungan resiko penderitaan karena Kristus justru mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kita baca, sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara lihat bagaimana kontras resiko dan keuntungan. Yang pertama, dalam hal waktu. Dikatakan di situ yang sekarang berbeda dengan yang kekal. Karena yang sekarang itu sifatnya sementara. Lalu yang kedua, dalam hal besarnya, dikatakan di situ penderitaan ringan berbeda dengan yang jauh lebih besar, yaitu kemuliaan Allah. Nah, dalam hal sifatnya, penderitaan itu berbeda dengan kemuliaan Allah. Justru di balik penderitaan itulah ada kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kita akan masuk pada pokok pikiran yang ke-13 ayat 18 adalah distribusi teks tentang perspektif dan fokus terhadap nilai-nilai kekal. Kita membaca, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Setelah mengkontraskan penderitaan sementara dengan kemuliaan kekal, serta apa yang kelihatan dan yang sementara dengan apa yang tidak kelihatan dan abadi, kemudian Rasul Paulus membandingkan tempat kediaman sekarang dan tempat kediaman surgawi. Kita membaca 2 Korintus 5 ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudara lihat, kalau waktu kita melihat pembacaan kita di situ ada kata sementara di ayat 11 ini. Kata proskairos. Di bagian lain ini juga dipakai di dalam Matius 13 ayat 21, Markus 4 ayat 17, Ibrani 11 ayat 25. Berarti, saudara-saudara, kata sementara atau proskairos ini berlangsung hanya sebentar dan berangsur-angsur hilang. Itu artinya berbeda sekali dengan sifat tetap dan kekal dari kekekalan kerajaan Allah itu. Nah, kekekalan di dalam Alkitab adalah saat sekarang yang abadi. Kita sekarang hidup menuju kekekalan itu, sekalipun kita tidak dapat melihatnya. Mari kita perhatikan, kita bandingkan ya saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat 12, kemudian Yohanes 3 ayat 12. Artinya saudara-saudara, pada waktu kita sudah dimuliakan, kita akan mengetahui hal ini sepenuhnya menurut perbandingan ayat ini. Kita baca, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus 13:2 mengatakan bahwa sekarang kita hanya melihat sesuatu dalam satu gambaran yang samar-samar. Artinya kita sedang menuju kemuliaan kekal itu. Tetapi ketika kita dimuliakan bersama dengan Kristus, kita akan melihat keadaan yang sebenarnya. Kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi saat ini kita melihat hanya satu gambaran samar-samar tentang kemuliaan itu. Itu merupakan hanya panjar dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita dimuliakan bersama dengan Kristus, kita akan melihat muka dengan muka, dikatakan di dalam nas kita. Kita akan melihat kemuliaan Allah itu yang sesungguhnya. Mari kita lihat refleksi teologis 13 pokok pikiran dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18 ini bagi kita yang percaya pada masa kini. Yang pertama, saudara,
secara eksistensial dan teologis. Rasul Paulus percaya bahwa seorang Kristen dapat menggunakan penderitaannya itu secara konstruktif. Artinya, alih-alih menekan atau menolak penderitaan karena Kristus, kita disarankan untuk menggunakan penderitaan tersebut sebagai dasar perubahan. Karena ada banyak orang yang menolak penderitaan karena Kristus. Tetapi firman Allah hari ini mengatakan bahwa alih-alih kita menolak atau menekan penderitaan karena Kristus itu, kita disarankan untuk menggunakan penderitaan karena Kristus itu sebagai dasar perubahan. Kita bandingkan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan yang membawa perubahan untuk melayani dan memberitakan Injil Kristus. Saudara-saudara, kita kadang-kadang membaca ayat ini untuk tujuan yang remeh, seperti memberi kekuatan kepada kita kalau hati kita lagi belum mood, hati kita masih galau, seperti orang-orang yang lebay. Padahal Paulus sedang berbicara tentang kekuatan yang membawa perubahan untuk melayani dan memberitakan Injil Kristus sekalipun ada halangan dan tantangan dalam hidup kita. Yang kedua, refleksi teologis bagi kita dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18 2 Korintus pasal 4 ini ialah penampilan lahiriah dari penderitaan itu bisa berubah-ubah. Saudara bisa baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 ini. Dikatakan di situ dengan kata keadaan. Tetapi itu bisa diatasi dengan menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus, yaitu rendah hati dan taat. Sekali lagi saudara-saudara, saya katakan bahwa penampilan lahiriah dari penderitaan itu bisa berubah-ubah. Yang disebut oleh Filipi 2 ini keadaan. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kita tidak baca utuh semua, tetapi saya ingin mengambil beberapa kalimatnya. Saudara bisa baca sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu kita baca ayatnya yang ke-8. Dalam keadaannya sebagai manusia. Kata keadaan ini adalah satu keadaan yang bisa saja kalau kita hubungkan dengan kondisi, situasi kita menurut keperluan kita. Teks ini, keadaan itu berbicara tentang penampilan lahiriah dari sebuah penderitaan itu bisa saja berubah-ubah. Namun meskipun ia bisa berubah di sepanjang zaman, oleh karena Kristus, mungkin kita bisa dipersekusi, mungkin kita tidak bisa beribadah, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap menaruh perasaan dan pikiran yang ada pada Kristus. Ini dalam Alkitab. Kita baca ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, melihat penderitaan karena Kristus itu sebagai sahabat yang baik, sebagai sahabat yang jujur, sebagai sahabat yang setia, yang mendampingi kita agar kita dapat melihat jejak Kristus dan tidak disesatkan oleh kesenangan dunia ini. Saudara-saudara, mungkin sulit bagi kita untuk berpikir seperti ini, bahwa melihat penderitaan karena Kristus itu sebagai sahabat yang baik, sebagai sahabat yang jujur, sebagai sahabat yang setia, mendampingi kita agar kita dapat melihat jejak Kristus itu dan tidak disesatkan oleh kesenangan dunia ini. Tapi mari kita membaca perbandingannya dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara tahu, jejak Kristus itu adalah jalan salib. Tetapi ingat baik-baik, di balik penderitaan karena Kristus itu, kemuliaan Allah dinyatakan. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Ia akan menyatakan
kasih dan kuasa-Nya di balik penderitaan itu. Ia akan menolong kita, Ia akan membantu kita, Ia akan memberkati kita, dan mujizat Tuhan itu akan terus dinyatakan kalau kita mengikut Kristus. Sebab itu saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara-saudara yang menderita oleh karena nama Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang karena imannya kepada Kristus mengalami penderitaan. Hamba berdoa supaya berkat Tuhan dinyatakan, supaya Tuhan juga memulihkan keadaan-keadaan mereka, supaya Tuhan juga mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib di balik penderitaan karena Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.